Halo anak-anak, salam sehat. Ya, kali ini kita akan belajar tema 4, globalisasi. Kita memfokuskan untuk PPKN ya, dengan KD 3.3, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Simak baik-baik ya. Contoh keragaman ekonomi. Di Indonesia terdapat beragam jenis pekerjaan atau profesi karena berbagai keragaman bentuk bentang alamnya. Ya, ada daratan, lautan, dataran tinggi atau dataran rendah yang ada. Nah, ini adalah contoh gambar keragaman ekonomi. Ya, diperhatikan gambar contohnya. Yang atas itu adalah gambar apa? Ya, itu adalah gambar pegawai pabrik. Yang nomor 2 adalah montir. Berikut adalah contoh keragaman ekonomi ya. Dan masih banyak lainnya tentunya. Ada pekerja pabrik, montir, dokter, guru, petugas keamanan, petugas kebersihan. Ya, ayo amatilah keragaman ekonomi di lingkungan sekitarmu, lalu tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nah, ini ada tabel ya anak-anak, perhatikan. Kalian menuliskan ya keragaman ekonomi di lingkungan kalian. Oke, bisa di-pause dulu ya. Jika sudah, kita akan berlanjut. Ya, sikap yang tepat dalam menghadapi keragaman kegiatan ekonomi. Temukan informasi di lingkungan sekitarmu tentang keragaman ekonomi. Kemudian ada contoh pengaruh dan sikapmu dalam menghadapi keragaman ekonomi yang ada. Ini adalah contohnya seperti ini ya. Ya, bisa diperhatikan. Ada keragaman ekonomi, itu apa saja. Kemudian ada pengaruh dalam lingkungan masyarakat, apa saja. Dan yang terakhir, sikap yang akan diterapkan kalian, apa saja. Di sini adalah contoh ya untuk keragaman ekonomi, ada pedagang sembako, ada montir, dan penjahit pakaian. Silahkan kalian tentukan keragaman ekonomi yang ada di sekitar kalian ya, di sekitarmu apa saja. Dituliskan di dalam tabel. Ya, kita berlanjut. Pentingnya menghargai keragaman ekonomi. Coba silahkan kalian buka kembali. Ya, kalian baca teks percakapan pada halaman 37 di bukumu. Setelah itu, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam bukumu bersama keluargamu ya. Ya, salah satu penyebab keragaman kegiatan ekonomi adalah semangat kerja keras dan potensi diri yang dimiliki oleh para pelakunya ya. Nah, apa sih potensi diri itu? Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal ya. Nah, ini adalah contoh potensi diri ya. Ini gambar apa kira-kira? Ya, ini adalah gambar orang yang sedang melukis ya, berarti dia mempunyai potensi ya untuk menjadi seorang pelukis. Seseorang yang suka menggambar dan melukis mengasah bakatnya dengan usaha tak kenal putus asa. Potensi yang terus diasah dapat menjadikannya seorang pelukis dan karyanya dapat dijual. Ya, sikap yang sebaiknya dilakukan dalam keragaman ekonomi. Coba baca teks yang berjudul Potensi Industri Dalam Negeri Tembus Benua Eropa pada halaman 49 kalian ya.
Nah, kemudian tulis sikap yang dapat ditiru pada bacaan tersebut. Kemudian rencana untuk menerapkan sikap tersebut itu apa? Silahkan ditulis di buku PS ya. Nah, ini adalah logo ya, logo bangga terhadap barang buatan dalam negeri. 100% Love Indonesia. Kampanye 100% Indonesia ini diluncurkan sejak tahun 2009 oleh Kementerian Perdagangan. Kampanye tersebut bertujuan meningkatkan apresiasi dan kebanggaan menggunakan produk buatan Indonesia ya. Kita harus cinta produk dalam negeri. Itu poin paling penting. Nah, manfaatnya menggunakan barang dalam negeri itu apa saja sih? Ya, yang pertama, memajukan industri dalam negeri ya. Kemudian, ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Kalian mengambil peran ya dalam pembangunan nasional yaitu dengan menggunakan produk dalam negeri. 3. Meningkatkan kesejahteraan produsen dan pegawainya ya. Ketika kalian membeli barang, itu juga ikut mensejahterakan produsen dan pegawainya. Yang keempat, mengenalkan barang buatan dalam negeri. Yang kelima, membantu mematenkan barang buatan dalam negeri. Ya, bangga produk dalam negeri. Nah, jika kalian cinta produk dalam negeri, nah, maka penjualan produk dalam negeri akan meningkat ya. Setelah meningkat, produsen produk dalam negeri itu akan berkembang. Dengan berkembang, kualitas produk juga akan meningkat. Jika kualitas produknya sudah meningkat, produk dalam negeri bersaing di pasar bebas, bisa diekspor ke luar negeri. Dan kita tentunya lebih mencintai produk dalam negeri ya. Ya, ini kita di penghujung pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak baik-baik video. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat.